Pagi itu mentari menelusup lembut lewat tirai kamar tidur keluarga kecil yang tinggal di sudut perumahan asri di pinggiran kota. Dina, seorang ibu rumah tangga yang sederhana namun penuh kasih sayang, tengah sibuk di dapur dengan celemek biru muda yang sudah mulai pudar warnanya. Aroma nasi goreng khas buatannya menyebar ke seluruh rumah, membangkitkan rasa lapar sekaligus kehangatan di hati siapapun yang menciumnya. Tak lama, langkah kecil terdengar dari arah kamar, disusul suara menguap yang begitu familiar baginya. "Ibu." Suara itu terdengar manja, milik Vano, anak semata wayangnya yang baru berusia 6 tahun, masih setengah mengantuk dengan rambut berantakan, kaos tidur dengan gambar dinosaurus yang kebesaran. Dina tersenyum hangat, menyambut Vano yang langsung memeluknya dari belakang. "Bangun pagi, anak ganteng ibu. Sarapan yuk. Hari ini ibu masak nasi goreng kesukaan kamu. Pakai sosis 2, ujarnya sambil membelai rambut anaknya. Vano mengangguk semangat. Matanya mulai berbinar dan wajahnya berubah ceria. "Yai, ibu paling tahu yang Vano suka," katanya riang. Suasana pagi seperti ini bukanlah hal langka di rumah Dina dan Lukman. Bagi mereka, kebersamaan kecil seperti sarapan bersama adalah anugerah. Tak lama setelah itu, Lukman muncul dari kamar dengan kemeja kerja rapi dan rambut yang disisir ke samping. Ia tersenyum saat melihat Dina dan Vano yang tengah duduk di meja makan. "Pagi, sayang." "Pagi, jagoan ayah," sapa Lukman sembari mencium kening Dina, lalu mengacak rambut Vano. "Pagi, yah. Lihat, ibu masak nasi goreng spesial hari ini," teriak Vano bangga. Lukman duduk, menyantap sarapan sambil sesekali berbincang soal pekerjaan dan rencana mereka untuk akhir pekan nanti. Dina berencana mengajak Vano ke taman bermain, sementara Lukman mengusulkan pergi ke rumah orang tua Dina. Semua terasa biasa, menyenangkan, dan penuh kedamaian. Tak ada satupun tanda bahwa ada badai yang perlahan merayap dari kejauhan. Hari itu Dina mulai menyusun rencana kecil dalam hati. 2 minggu lagi ulang tahun Vano yang ke-7. Meski tak dirayakan besar-besaran, ia ingin membuat acara kecil yang meriah. Ia membayangkan dekorasi warna biru putih, balon-balon karakter favorit Vano, serta kue ulang tahun buatan tangannya sendiri. Ia ingin mengundang keluarga dekat, tetangga, dan beberapa teman sekolah Vano. Dina bahkan sudah mencatat daftar undangan di buku kecilnya. Usai sarapan, Lukman pamit ke kantor. Ia mencium kening Dina dan memeluk Vano sebelum melangkah keluar rumah. Dina mengantar sampai pintu, seperti biasa. "Hati-hati di jalan." "Ya," ucapnya lembut. Lukman hanya tersenyum, melambaikan tangan sebelum menyalakan mesin mobil. Tak lama, mobil itu pun menghilang di tikungan. Dina menarik napas dalam, menatap pintu pagar yang tertutup. Dalam hatinya, ia merasa beruntung memiliki keluarga kecil seperti ini. Tapi ada satu bagian dari dirinya yang mulai merasakan kehampaan, perasaan yang tak mampu ia jelaskan dengan kata-kata. Seperti ada yang ganjil, tapi samar dan belum bisa dipegang. Hari-hari berikutnya, Dina mulai menyibukkan diri dengan persiapan pesta ulang tahun Vano. Ia menjahit sendiri spanduk bertuliskan, "Selamat ulang tahun Vano yang ke-7, menggambar desain undangan kecil-kecilan, dan berkonsultasi dengan tetangganya yang punya usaha sewa perlengkapan pesta anak-anak. Vano, yang selalu antusias setiap melihat ibunya sibuk dengan hal-hal berbau perayaan, terus bertanya, "Nanti teman-teman aku datang, ya Bu? Atau, nanti ada badut enggak?" Dina hanya terkekeh dan mengangguk. "Ibu usahakan yang terbaik buat kamu. Ya, Nak." Sementara itu, di malam hari, saat Vano sudah tidur dan rumah mulai tenang, Dina duduk di ruang tamu dengan secangkir teh. Ia membuka album foto-foto keluarga mereka. Ada potret saat Vano masih bayi, digendong Lukman dengan penuh cinta. Ada juga foto mereka liburan ke pantai, berpelukan dengan wajah penuh tawa. Dina menatap semua kenangan itu, merasa hatinya hangat namun di saat bersamaan juga sedikit perih.
Ia tak tahu dari mana datangnya perasaan itu, tapi ia tak bisa mengabaikannya. Lukman akhir-akhir ini memang sedikit berubah. Ia tetap perhatian, namun terlalu sibuk. Sering ada rapat mendadak, lembur, atau tugas luar kota. Tapi setiap kali pulang, ia membawa oleh-oleh kecil atau sekadar cerita lucu dari kantornya. Dina selalu percaya. Ia selalu berpikir positif. Tapi hatinya, yang sudah menjadi rumah bagi banyak luka dan intuisi, mulai memberontak secara diam-diam. Suatu malam, saat Dina tengah melipat baju di kamar, Lukman datang dengan sebuah kotak kecil berwarna merah muda. "Untuk kamu," katanya sambil duduk di sampingnya. Dina membuka kotak itu dan mendapati kalung perak sederhana dengan liontin berbentuk hati. "Cantik sekali," gumamnya, terharu. "Maaf akhir-akhir ini aku sibuk banget," ujar Lukman. "Ini buat ganti waktu-waktu yang aku lewati tanpa banyak ngobrol sama kamu." Dina memeluknya. "Enggak apa-apa. Aku tahu kamu kerja buat kita semua." Lukman membalas pelukan itu, tapi matanya tak sedalam biasanya. Dina tidak menyadarinya, atau pura-pura tak mau melihat. Ia hanya ingin malam itu berakhir manis. 3 hari sebelum ulang tahun Vano, Dina menyempatkan diri ke toko bahan kue. Ia membeli tepung, mentega, coklat batangan, dan beberapa hiasan kecil untuk Cup Cakes. Ia ingin semua disiapkan sendiri, dengan cinta. Sore harinya, ia duduk di meja makan sambil mengecek ulang daftar undangan. Bu Ratna, Pak Dedi, Tante Sinta. Oh ya, teman-teman Vano dari sekolah. Dan mungkin aku bisa undang beberapa teman kantor Lukman juga, gumamnya sambil menulis. Ia lalu berhenti sejenak, menatap daftar kosong. Sebuah ide muncul. Ia menulis satu nama, Rena. Tak ada siapapun yang tahu siapa Rena. Tak ada satupun temannya yang bernama itu. Tapi dalam hatinya, entah kenapa nama itu terasa penting untuk dicatat. Ia tak tahu alasan pastinya. Atau mungkin ia tahu, tapi belum siap mengakuinya. Malam itu, saat semua tidur, Dina duduk di kamar sendirian. Ia menatap cermin, melihat wajahnya yang mulai menua, garis halus di sekitar mata, dan lingkar hitam karena sering tidur larut. Tapi di balik semua itu, ia adalah seorang wanita yang kuat. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia ketahui. Sesuatu yang selama ini ditutupi. Namun bukan sekarang waktunya bertanya. Ia ingin ulang tahun anaknya berjalan sempurna lebih dulu. Di tempat lain, di sudut kota yang lebih ramai, Lukman terlihat duduk di sebuah restoran dengan seorang wanita muda berpakaian rapi. Mereka tertawa kecil, menggenggam tangan di bawah meja, dan berbicara pelan, seperti menyimpan rahasia besar. Lukman tidak tahu bahwa waktu yang ia kira berpihak, sebenarnya sedang menyusun pengadilan untuknya. Sementara itu, di rumah kecil yang dipenuhi cinta dan kerja keras seorang istri, Dina masih mengusap kepala Vano yang tertidur pulas, tersenyum lembut sambil berbisik, "Ibu janji akan selalu jaga kamu, nak. Dan kalau ada yang menyakiti keluarga kita, ibu nggak akan diam saja." Langit malam tak bersuara, hanya menyisakan bintang-bintang yang menggantung lemah. Tapi di hati Dina, satu bintang sudah mulai menyala terang. Ia belum tahu akan diarahkan kemana. Tapi ia tahu, ia tidak bisa selamanya menutup mata. Sudah lebih dari seminggu sejak Dina mulai mempersiapkan pesta ulang tahun Vano. Dan semakin hari, semangatnya makin membuncah. Ia ingin hari itu menjadi kenangan indah untuk sang buah hati. Terlebih karena Vano mulai beranjak besar dan sudah mulai mengerti arti ulang tahun. Tapi di balik kesibukannya merangkai kebahagiaan itu, satu hal perlahan mencemari pikirannya. Perubahan kecil pada diri Lukman yang makin sulit untuk ia abaikan. Beberapa bulan terakhir, Lukman semakin sering pulang malam. Awalnya seminggu sekali, lalu 2 kali, dan belakangan hampir setiap hari ia baru tiba saat malam sudah larut. Dina masih mencoba memahami. Ia bukan tipe istri yang langsung mencurigai suami.
Ia tahu pekerjaan Lukman di perusahaan properti memang sedang banyak proyek besar. Namun, naluri seorang istri, yang tak bisa dibohongi oleh logika ataupun kata-kata manis, mulai terusik. Meski tak ada bukti, hati kecilnya berbisik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Lukman darinya. Sore itu, setelah menjemput Vano dari sekolah, Dina duduk di ruang tamu sambil memandangi ponselnya. Di layar tertulis pesan terakhir dari Lukman. "Sayang, pulang agak malam ya. Ada rapat dadakan dengan investor." Ini sudah kelima kalinya dalam 2 minggu terakhir. Dina hanya membalas singkat, "Iya, hati-hati ya." Ia tak ingin menjadi istri cerewet yang menuntut ini itu. Namun dalam diam, pikirannya berputar. Ia mulai mengingat-ingat semua alasan yang diberikan Lukman, mencoba mencari celah, membandingkan waktu, mencocokkan cerita. Semakin dipikirkan, semakin terasa ganjil. Tapi Dina bukan tipe yang gegabah menuduh. Ia memilih menunggu, mengamati, dan menyimpan semuanya sendiri. Untuk saat ini. Malam itu, Lukman pulang pukul 11 malam. Dina yang biasanya tidur lebih dulu, memilih menunggu di ruang tamu sambil berpura-pura membaca buku resep. Ia mendengar suara mobil masuk ke garasi, lalu suara pintu dibuka perlahan. Lukman melangkah masuk dengan wajah lelah namun tetap menyunggingkan senyum saat melihat Dina terjaga. "Kok belum tidur?" tanyanya sembari melepas sepatu. "Lagi cari inspirasi resep buat ulang tahun Vano. Tiba-tiba kepikiran mau buat puding karakter." "Kamu suka puding coklat, kan?" jawab Dina dengan nada datar tapi ramah. Lukman duduk di sebelahnya, menghela napas panjang. "Capek banget hari ini. Investor dari Singapura itu ribet sekali. Banyak yang harus dirapikan sebelum penandatanganan." Dina hanya mengangguk. Ia tersenyum kecil, namun dalam hatinya tak bisa berhenti bertanya. Mengapa tidak ada satupun jejak kelelahan nyata di wajah Lukman? Ia tampak segar, bahkan seperti baru selesai dari makan malam yang menyenangkan. "Mau teh hangat?" tawar Dina. "Boleh, kalau kamu nggak capek." Dina berdiri dan berjalan ke dapur, mencoba menenangkan pikirannya. Ia sadar ini belum saatnya bertanya. Ia masih butuh lebih banyak pengamatan, bukti, dan keberanian. Karena sekali pertanyaan itu terlontar, semua tidak akan bisa kembali seperti semula. Esok harinya, Dina mengantar Vano sekolah seperti biasa. Di dalam mobil, Vano bercerita soal teman-temannya dan acara ulang tahun yang sudah ia bocorkan kepada teman sebangkunya. "Bu, nanti ulang tahun Vano ada badut nggak?" "Vano pengen badut yang bisa nyanyi," kata Vano sambil menggoyang-goyangkan tasnya. "Ibu usahakan, ya. Tapi janji, nanti jangan kabur waktu dandan. Tahun lalu kamu nangis gara-gara pipinya badut merah," goda Dina sambil tertawa kecil. Vano cemberut. "Sekarang Vano udah gede. Enggak takut badut lagi." Dina mengelus kepala anaknya, lalu mengantarkannya masuk ke sekolah. Setelah itu, ia menuju pasar tradisional, membeli beberapa perlengkapan pesta, dan mampir ke rumah Bu Ratna, tetangga sebelah yang punya kenalan penyedia dekorasi ulang tahun. Mereka mengobrol cukup lama, membahas tema pesta dan dekorasi yang pas untuk anak laki-laki. Semua berjalan baik, hingga satu pertanyaan terlontar dari mulut Bu Ratna. Din, kemarin aku lihat Lukman loh, tapi bukan di kantor. Di Mall Cendrawasih. Sama siapa ya? Cewek tinggi, rambutnya panjang. Aku kira kamu, makanya aku sapa. Enggak nengok." Dina tersentak. "Oh ya?" tanyanya, berusaha tenang. "Iya, tapi mungkin aku salah lihat. Soalnya buru-buru juga. Tapi mirip banget Lukman. Kamu enggak ikut ke sana?" Dina menggeleng dan tersenyum kaku. "Enggak. Aku di rumah seharian." Setelah pamit dari rumah Bu Ratna, Dina duduk cukup lama di dalam mobil. Wajahnya tetap tenang, tapi tangannya mengepal di atas setir. Ia tidak kaget.
Ia justru merasa seperti mendapat potongan puzzle yang baru, potongan yang menguatkan dugaannya selama ini. Malam harinya, setelah Vano tertidur, Dina membuka ponsel dan mulai mencari tahu jadwal Lukman melalui akun medsos perusahaan tempat suaminya bekerja. Ia menemukan sebuah unggahan tentang rapat investor yang ternyata baru akan diadakan pekan depan. Ia menatap layar dengan tatapan kosong, lalu menutup ponselnya perlahan. Perasaannya benar. Selama ini ia tidak gila. Ia hanya terlalu percaya. Tapi sekali lagi, Dina belum ingin bereaksi. Ia masih memegang rencana utamanya, ulang tahun Vano. Ia ingin hari itu berjalan sempurna. Sebelum badai ia biarkan menerjang dengan cara yang elegan. Hari-hari berikutnya Lukman semakin sulit dijangkau. Dina mencatat setiap waktu ia pergi dan pulang, mencocokkan alibinya, dan sesekali menyelinap ke ponsel suaminya saat ia mandi. Namun semua chat terlihat bersih. Terlalu bersih. Seolah-olah disapu sebelum bisa meninggalkan jejak. Namun ada satu nama yang mulai muncul beberapa kali di catatan panggilan. R. Dina mencatatnya dalam hati. Ia tidak akan gegabah. Tapi ia tahu, ini bukan hanya tentang wanita lain. Ini tentang harga dirinya sebagai istri, dan luka yang ia rawat dalam diam. Suatu malam, saat sedang memasak makan malam, Dina mendengar suara Vano yang berlari dari kamar sambil memegang kertas gambar. "Ibu, lihat deh. Ini gambar ibu, ayah, sama Vano waktu di taman. Oh ya, kemarin Vano juga gambar Tante Rena. Dia cantik, suka beliin Vano es krim." Dina terdiam. Namanya disebut. Rena. Bukan R tapi Rena. "Ayah sering ajak kamu ketemu Tante Rena?" tanya Dina sambil berusaha tersenyum. Vano mengangguk polos. "Iya. Tapi ayah bilang jangan bilang ibu. Nanti ibu sedih. Tapi Tante Rena baik kok. Dia suka cerita-cerita lucu." Dina mematung. Bukan karena marah. Tapi karena hatinya, yang selama ini menunggu bukti, akhirnya menerima jawaban paling jujur. Dari mulut anaknya sendiri. Malam itu Dina duduk di pojok kamar, menatap langit-langit dalam gelap. Ia tak menangis. Air mata terlalu mahal untuk seseorang yang sudah mendua. Ia hanya menenangkan diri, menarik napas perlahan, lalu menulis satu kalimat di buku catatannya. Rena akan datang ke ulang tahun Vano. Dan begitulah, di balik raut wajah tenang seorang istri, perlahan tumbuh kekuatan besar yang lahir dari luka. Ia tak akan berteriak. Ia tak akan meledak. Tapi ia akan membuktikan bahwa harga diri seorang perempuan tidak akan bisa dibeli oleh cinta yang dipenuhi kebohongan. Udara pagi di hari Sabtu itu terasa lebih lembut dari biasanya. Langit cerah, matahari bersinar hangat, dan burung-burung ramai berkicau di dahan pohon depan rumah. Dina berdiri di balkon lantai 2 rumah mereka, memandangi halaman depan yang sudah mulai ia tata dengan balon dan pita berwarna biru putih. Pesta ulang tahun Vano tinggal 7 hari lagi, dan segala sesuatunya harus sempurna. Ia ingin hari itu menjadi hari yang penuh tawa bagi anaknya, bukan hanya karena Vano berhak atas kebahagiaan, tapi karena ia ingin menyelipkan satu momen penting di sana. Satu kejutan yang tidak akan pernah dilupakan siapapun, terutama Lukman. Dina melirik daftar belanja yang ia pegang. Ia sudah mencatat semua kebutuhan. Kue ulang tahun, kotak snack anak-anak, perlengkapan dekorasi, dan satu kado spesial yang sudah ia simpan baik-baik. Namun ada satu hal yang tidak tercantum di sana. Nama seorang wanita yang mulai mengusik pikirannya setiap kali malam datang. Rena. Namanya terus bergema di benaknya. Apalagi setelah Vano menyebutnya dengan polos. Dina bisa membayangkan seperti apa rupa Rena. Muda. Menarik. Mungkin pekerja kantor yang penuh gaya. Tapi yang paling pasti, dia adalah wanita yang punya cukup percaya diri untuk hadir dalam hidup seorang pria yang sudah beristri dan punya anak. Hari itu Dina pergi ke toko mainan bersama Vano.
Ia membiarkan Vano memilih mainan yang paling ia inginkan, tanpa menyebut itu akan menjadi kado ulang tahunnya. Vano memilih sebuah set Lego kastil naga berwarna merah dan abu-abu, matanya berbinar penuh antusias. Vano mau ini ya, Bu? Nanti Vano bisa bikin kastil dan kasih nama sendiri. Dina tersenyum. Boleh. Tapi disimpan dulu ya, nanti dibukanya pas ulang tahun. Vano mengangguk. Tapi ibu juga harus bikin kejutan buat Vano. Janji ya, harus ada kejutan. Dina terkekeh kecil. Ibu janji. Kejutan yang gak akan Vano lupakan seumur hidup. Dan dia serius. Dia akan membuat pesta itu menjadi panggung bagi semua yang selama ini ditutupi. Malamnya, setelah Vano tidur, Dina duduk di kamar sambil menatap satu undangan kecil di tangannya. Ia mencetak semua undangan pesta secara manual. Desainnya sederhana, berwarna pastel dengan gambar kartun dinosaurus di bagian atas. Tapi undangan yang satu ini berbeda. Ia tidak menuliskan nama pengundang sebagai Dina, melainkan mencetaknya dengan nama penyelenggara pesta anak yang ia sewa sebagai perantara. Di bagian penerima, ia tulis dengan jelas, kepada Rena A. Ia tak tahu persis nama lengkap Rena. Tapi ia tahu dari mulut Vano bahwa wanita itu dipanggil Rena. Dan dari hasil penyelidikan diam-diam di ponsel Lukman, meski semua kontak disamarkan, ia berhasil menemukan nomor yang diduga milik Rena, lalu memesan satu undangan khusus untuk dikirim melalui kurir tanpa mencantumkan identitas Dina sama sekali. Undangan itu sudah ia atur akan sampai 3 hari sebelum pesta. Dina yakin Rena akan datang. Karena dari yang ia pelajari dari wanita seperti itu, mereka tak pernah menolak panggung, apalagi saat merasa diakui. Lukman sendiri masih tetap dengan rutinitas lamanya. Pulang malam, memberi alasan rapat, dan sesekali membawa hadiah kecil untuk menyamarkan kebohongannya. Tapi kini Dina tak lagi berharap penjelasan. Ia tak menanti pengakuan. Ia sudah tahu apa yang terjadi, dan sekarang hanya menunggu waktu untuk membuka tirai sandiwara. 3 hari kemudian, tepat setelah waktu subuh, Dina bangun lebih awal. Ia mengecek semua peralatan pesta, memastikan semua sesuai rencana. Ia bahkan menyempatkan diri pergi ke toko kue langganan untuk mengambil lapisan dasar kue ulang tahun Vano yang akan ia hias sendiri malam nanti. Di sela kesibukan, ia menerima telepon dari penyelenggara pesta. Halo, Bu Dina? Undangan untuk atas nama Rena sudah kami kirim kemarin sore sesuai alamat yang Ibu berikan. Sudah diterima, Bu. Dina menahan napas. Terima kasih. Sudah sesuai waktu, ya. Setelah menutup telepon, Dina termenung di kursi dapur. Tangannya gemetar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena satu langkah besar yang sudah ia ambil. Ini bukan sekadar menjebak pelakor. Ini tentang membuka mata semua orang, termasuk keluarga besar Lukman yang selama ini mengagungkan pria itu sebagai suami idaman. Malam menjelang, Dina menyembunyikan kado Lego pilihan Vano di dalam lemari, membungkusnya dengan kertas warna emas dan pita besar. Di dalamnya, ia selipkan satu surat pendek untuk anaknya, berisi doa dan harapan, serta satu pesan bijak. Jika kelak kamu besar dan belajar tentang luka, ingatlah bahwa ibumu tetap berdiri bukan karena tak pernah disakiti, tapi karena memilih untuk tidak jatuh. Esok harinya, Dina bangun lebih pagi. Ia menyiapkan sarapan lengkap, membangunkan Vano dengan pelukan, dan memastikan semua dekorasi pesta mulai dipasang oleh kru yang datang. Balon, banner besar dengan tulisan, Happy 7th Birthday Vano, serta meja panjang dengan kue dan snack mulai disusun rapi. Lukman tampak ceria pagi itu. Ia mengenakan kemeja kasual warna biru langit, bercanda dengan Vano, dan bahkan memuji Dina yang dianggapnya terlalu perfeksionis dalam menyiapkan pesta. Wah, kamu kayak iyo profesional aja sekarang. Hebat, ucap Lukman sambil tersenyum. Dina membalas dengan senyum tipis.
Iya dong. Sekali-sekali ibu rumah tangga juga bisa bikin acara yang gak kalah dari event kantor. Lukman hanya tertawa, tak menyadari nada dalam kalimat Dina yang menyimpan arti ganda. Pesta pun dimulai menjelang siang. Anak-anak kecil datang bersama orang tua mereka. Musik ceria mengalun, badut tampil di tengah halaman, dan Vano berdiri di antara teman-temannya dengan tawa yang menggelegar. Dina memandangi anaknya dari jauh, menahan tangis yang hendak pecah. Bahagia dan sakit kini berdampingan begitu rapat di dadanya. Di tengah pesta, satu persatu tamu dewasa mulai berdatangan. Tetangga, teman kantor Lukman, bahkan kakak ipar Dina. Semua berkumpul dan ikut larut dalam kegembiraan. Dan saat jam hampir menunjukkan pukul 2 siang, satu mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang wanita tinggi, berambut panjang tergerai, mengenakan dres merah anggun, turun dari mobil. Wajahnya cantik, terawat, dan penuh percaya diri. Ia membawa kado berukuran sedang, tersenyum sambil berjalan ke arah gerbang. Dina yang tengah berdiri di dekat panggung mini, menatap diam-diam. Ia tidak perlu bertanya. Ia tahu itu Rena. Langkah Rena terhenti ketika melihat Lukman, yang saat itu tengah tertawa bersama salah satu temannya. Wajahnya seketika berubah. Bingung. Cemas. Tapi ia tetap melangkah, mungkin belum menyadari bahwa dirinya dijebak. Lukman yang tak sengaja menoleh, tiba-tiba mematung. Tatapannya langsung membeku. Napasnya tercekat. Suasana seakan berhenti berputar di sekitarnya. Dina tersenyum kecil. Ia tahu, ini baru awal dari pertunjukan. Rena melangkah makin dekat, dan satu demi satu tamu mulai melirik ke arahnya. Wajah Lukman pucat. Ia melangkah cepat ke arah Rena, mencoba menahannya di tengah jalan. Namun Dina tak bergerak. Ia berdiri tegak di tengah pesta ulang tahun anaknya, menanti tamu, kehormatan, yang datang tepat waktu sesuai rencana. Hari itu bukan hanya hari ulang tahun Vano, tapi juga hari kelahiran versi baru dari seorang ibu yang tersakiti, yang menolak menjadi korban selamanya. Suasana pesta ulang tahun Vano berubah dalam sekejap, bukan karena musik yang berhenti atau anak-anak yang berhenti tertawa, melainkan karena tatapan tajam yang tiba-tiba saling bersilangan di antara 3 orang dewasa yang berdiri di tengah halaman rumah. Rena berdiri terpaku. Matanya membelalak saat ia menyadari bahwa pesta yang ia hadiri bukan sekadar pesta ulang tahun biasa. Ini adalah rumah Lukman. Dan wanita yang berdiri di dekat panggung, yang selama ini hanya ia dengar lewat potongan cerita samar, adalah istri sah Lukman, Dina. Di sisi lain, Lukman mencoba bersikap tenang, meski peluh dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menghampiri Rena dengan langkah cepat dan wajah panik, lalu berbisik dengan nada rendah namun tergesa. "Rena, kamu ngapain kesini?" Rena masih belum bisa bicara. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca, tidak percaya bahwa dirinya baru saja melangkah masuk ke sarang pernikahan orang lain tanpa disadari. "Undangan. Aku dapat undangan dari penyelenggara. Aku pikir ini pesta kantor. Pergi sekarang. Ini bukan waktunya," desis Lukman tajam. Namun sebelum Rena bisa memutar badan dan pergi, Dina melangkah maju. Ia menatap mereka berdua dari kejauhan, lalu melambaikan tangan dan berseru, "Silakan masuk, Mbak. Jangan sungkan. Sudah jauh-jauh datang. Masak cuma numpang lewat." Semua mata mulai menoleh ke arah Dina. Beberapa tamu dewasa saling berbisik. Musik masih mengalun, tapi anak-anak sudah tak terlalu peduli. Hanya para orang dewasa yang mulai merasakan ketegangan yang tak bisa disangkal. Lukman memandang istrinya dengan tatapan meminta pengertian. Tapi Dina tak bergeming. Ia berdiri tegak, dengan senyum tenang namun tajam. Hari itu, ia bukan sekadar ibu dari anak yang berulang tahun. Ia adalah seorang wanita yang telah menyusun jebakan halus, dan kini hendak menyaksikan hasilnya. Rena, yang tak tahu harus kemana,
akhirnya melangkah perlahan ke dalam rumah. Ia meletakkan kado yang ia bawa di meja hadiah, lalu berdiri kikuk di sudut ruangan, disapa oleh 1-2 orang yang tak mengenalnya. Lukman sibuk mengelak dan berusaha menarik perhatian tamu-tamu lain, berharap semua tetap fokus pada pesta. Tapi mata-mata dewasa sudah mulai bertanya-tanya. Beberapa dari mereka tahu siapa Dina, siapa Lukman, dan kini mulai menduga siapa wanita asing yang hadir dengan gaun merah mencolok itu. Sementara itu, Dina berjalan menuju dapur dengan langkah tenang, mengambil sebuah map coklat dari lemari. Di dalamnya, tersusun rapi bukti-bukti yang selama beberapa minggu terakhir telah ia kumpulkan secara diam-diam. Ia tahu langkah ini penuh risiko. Tapi ia juga tahu, jika ia ingin membongkar kebenaran, ia tak boleh ragu sedikitpun. Beberapa minggu sebelum hari ini, tepatnya 2 minggu setelah firasat pertamanya muncul, Dina pernah membuntuti Lukman secara diam-diam. Hari itu Lukman berkata bahwa ia harus menghadiri rapat dengan salah satu klien properti, dan mungkin tidak bisa pulang sebelum malam. Namun firasat Dina berkata lain. Dengan mengenakan hoodie dan masker, Dina menyewa ojek online dan membuntuti mobil Lukman dari kejauhan. Ia mencatat setiap belokan, setiap tempat berhenti, hingga akhirnya melihat Lukman turun di sebuah restoran mewah di pusat kota. Dan di sanalah, dari kejauhan, Dina melihatnya. Seorang wanita muda turun dari taksi dan melangkah menghampiri Lukman. Mereka saling menyapa, lalu bergandengan tangan masuk ke restoran. Dina tidak menangis saat itu. Ia hanya memotret dari kejauhan, menyimpan semua gambar ke dalam folder rahasia di ponselnya, dan pulang tanpa mengucap sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, Dina mulai menyewa jasa temannya yang bekerja di bidang IT. Ia meminta bantuan untuk memulihkan pesan-pesan yang sudah dihapus dari ponsel Lukman. Dan dari situlah ia mendapatkan screenshot beberapa pesan yang cukup untuk menjadi senjata. Pesan-pesan itu tidak vulgar, namun cukup untuk menunjukkan kedekatan. Besok aku antar Vano lagi ya. Dia suka es krim di taman belakang. Atau, aku kangen kamu. Tapi kamu janji minggu ini bisa nginap walau cuma 1 malam. Kalimat-kalimat seperti itu membuat darah Dina mendidih. Tapi ia tetap tenang. Ia simpan semua itu, menambahkan informasi sedikit demi sedikit, hingga terkumpullah 1 map bukti yang kini berada di tangannya. Kembali ke pesta, Dina naik ke panggung kecil yang sudah disiapkan untuk pemotongan kue. Ia memegang mikrofon dan tersenyum lebar, memanggil semua orang untuk berkumpul. Bapak Ibu, teman-teman Vano, dan semua tamu yang kami hormati. Terima kasih sudah hadir di hari bahagia ini. Ulang tahun anak kami, Vano, bukan hanya momen untuk merayakan pertambahan usia, tapi juga momen untuk berbagi kebahagiaan dan sedikit kejutan. Semua mata kini tertuju pada Dina. Suasana mendadak hening. Bahkan anak-anak kecil pun mulai ikut diam, karena merasakan perubahan atmosfer yang begitu nyata. Lukman menatap istrinya dengan wajah panik, mencoba memberi kode agar menghentikan ucapan. Tapi Dina tak peduli. Ia melanjutkan. Hari ini saya juga ingin mengenalkan 1 tamu istimewa yang hadir. Seseorang yang, mungkin, tidak semua orang kenal. Tapi kehadirannya sangat berarti bagi keluarga kami. Tatapan Dina mengarah langsung ke Rena. Seketika semua mata ikut beralih ke arah wanita muda itu. Rena terpaku di tempat duduknya. Wajahnya mulai memucat. Saya ingin berterima kasih, lanjut Dina, kepada Mbak Rena, karena telah menyempatkan datang. Meski saya yakin beliau sendiri tidak tahu bahwa yang diundangnya ke sini adalah istri sah dari pria yang selama ini diam-diam menjadi bagian dari hidupnya. Beberapa orang langsung menutup mulut, menahan napas. Ada yang saling menatap dengan ekspresi syok. Rena tampak seperti ingin menghilang. Sementara Lukman berusaha melangkah ke panggung, namun beberapa kerabat sudah menahannya. Din, cukup. Jangan begini. Tapi Dina tetap berdiri tegak. Saya bukan ingin mempermalukan siapapun,
katanya sambil menahan gejolak di dadanya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya tidak bodoh. Saya tahu apa yang terjadi. Dan saya memilih hari ini, di hadapan semua orang yang saya cintai dan yang mengaku mencintai saya, untuk menunjukkan bahwa saya tahu semuanya. Ia membuka map di tangannya, dan mulai menunjukkan lembar demi lembar. Foto-foto Lukman bersama Rena, pesan-pesan yang dipulihkan dari ponsel, hingga catatan waktu dan lokasi mereka bertemu. Dina membacakannya satu persatu, dengan suara tenang namun tegas. Minggu lalu di restoran Mawar. 2 minggu lalu di Hotel Harmony. Pesan ini dikirim pada malam saya dirawat di rumah sakit karena kecapean urus rumah sendirian. Lukman hanya bisa berdiri membisu. Rena sudah tak sanggup menahan air mata. Ia menunduk, lalu berdiri dan berjalan cepat meninggalkan pesta. Tidak ada yang mencoba menahannya. Tidak ada yang memanggil. Tidak ada yang peduli. Dina menatap punggung Rena yang menjauh, lalu menurunkan mapnya. Dan untuk suami saya, ucapnya pelan, menatap Lukman yang kini tak tahu harus meletakkan wajahnya di mana. Selamat. Kamu berhasil menghancurkan sesuatu yang selama ini kamu anggap remeh. Tapi percayalah, aku akan tetap berdiri. Karena aku tidak hidup untuk bergantung pada cinta yang palsu. Pesta berakhir dalam diam. Vano tidak terlalu paham apa yang terjadi, tapi Dina segera menenangkannya, membawanya masuk ke kamar, dan menemaninya membuka kado ulang tahun. Di antara tawa kecil Vano saat melihat kado Lego kastil impiannya, Dina hanya bisa tersenyum. Air matanya jatuh diam-diam. Dan malam itu, saat Lukman mencoba mengetuk pintu kamar, Dina tidak menjawab. Ia hanya duduk di tepi ranjang, memeluk Vano yang sudah tertidur, dan berbisik pelan, "Kejutan ulang tahun kamu sudah selesai, Nak. Sekarang, giliran ibu yang merayakan kebebasan." Malam itu adalah malam yang panjang. Setelah tamu-tamu pulang dalam bisik-bisik, meninggalkan sisa pesta yang lebih mirip reruntuhan drama rumah tangga daripada perayaan ulang tahun anak kecil, Dina duduk sendiri di ruang tengah. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya sembab. Bukan karena menangis, melainkan karena terlalu lama menahan air mata. Lukman beberapa kali mencoba berbicara, mengetuk pintu kamar, menelpon, bahkan mengirim pesan. Tapi Dina tak menjawab. Ia hanya ingin diam. Ia butuh waktu untuk memikirkan apa yang akan ia lakukan setelah ini. Tapi satu hal yang sudah pasti, tidak akan ada lagi air mata untuk laki-laki yang tak tahu cara menjaga kepercayaan. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, Dina sudah bangun dan mulai membereskan sisa pesta. Ia tidak meminta bantuan siapapun. Ia hanya ingin rumahnya kembali rapi, seperti sebelum segalanya berantakan. Vano masih tertidur, dan Dina memanfaatkan waktu itu untuk merenung dalam diam. Di dapur, ia menyeduh teh hangat dan duduk di kursi makan, memandangi map coklat yang semalam ia gunakan untuk mengungkap semuanya. Lukman baru muncul beberapa jam kemudian. Wajahnya kusut, matanya sembab, dan langkahnya berat. Ia tahu pagi ini tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu ia tidak bisa lari. "Dina," ucapnya pelan, berdiri di ambang pintu dapur. Dina tidak menjawab. Ia hanya memandangi cangkir tehnya. Lukman melangkah mendekat dan duduk di kursi seberangnya, berusaha membaca ekspresi istrinya. Tapi yang ia lihat hanya dinding yang sudah terlalu tinggi untuk ia panjat lagi. "Aku minta maaf. Aku benar-benar. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Tapi..." Dina akhirnya menoleh, menatapnya dengan tajam. "Mulai dari kejujuran. Itu yang kamu buang pertama kali." Lukman tertunduk. Suara Dina tenang, tapi tajam seperti pecahan kaca. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Tapi itu justru membuat segalanya terasa jauh lebih menyesakan. "Kamu tahu," lanjut Dina, "aku bisa menerima kekurangan. Aku bisa tahan kalau kamu kesulitan kerja, atau sedang stres. Tapi aku gak bisa terima dikhianati.
Aku gak bisa terima dijadikan bodoh di depan anakku. Di depan semua orang. Aku gak pernah niat buat kamu malu. Lalu kenapa kamu ajak dia ke restoran yang sama tempat kita dulu sering makan? Tanya Dina. Kali ini nadanya sedikit naik. Kenapa kamu kirim pesan-pesan manis ke dia pas aku lagi sakit? Kenapa kamu bisa beliin dia tas mahal? Sementara untuk rumah ini kamu bilang, lagi penghematan? Lukman diam. Sudah berapa lama? Tanya Dina. Datar. 4 bulan. Dina mendengus pelan. Ia menatap Lukman seperti melihat seseorang yang tidak ia kenal. 4 bulan cukup buat kamu buang 11 tahun kita. Cukup buat kamu lupakan anakmu yang tiap malam nanya, ayah kenapa gak pulang? Cukup buat kamu pikir aku gak akan tahu apa-apa. Aku salah. Aku tahu itu. Tapi tolong, jangan pergi. Aku mohon. Dina tersenyum kecil. Aku gak bilang aku mau pergi. Tapi jangan harap aku akan tinggal seperti dulu. Lukman menatap bingung. Dina berdiri dari kursinya, mengambil map coklat, lalu berkata dengan tenang. Mulai hari ini, kamu gak akan tinggal di sini. Aku kasih waktu seminggu buat kamu cari tempat tinggal. Rumah ini, atas nama aku. Mobil yang kamu pakai, cicilannya dari rekening aku. Kartu kredit, aku tutup. Dan soal pekerjaan? Aku udah kirim bukti-bukti ini ke kantor kamu. Lukman terpaku. Apa? Aku tahu kamu naik jabatan karena kamu kelihatan bersih. Tapi aku yakin, kantor kamu gak akan senang tahu kalau kamu pakai fasilitas mereka buat bohongin istrimu dan selingkuh sama pegawai magang. Dina, jangan keterlaluan. Dina berbalik dan menatap Lukman dengan dingin. Aku cuma mengembalikan apa yang kamu lakukan padaku. Kamu hancurkan hatiku diam-diam. Aku balas di tempat terang. Lukman terdiam, wajahnya mulai memucat. Ia tak menyangka bahwa Dina bukan hanya terluka, tapi juga sudah berubah. Bukan lagi istri lembut yang hanya menunggu di rumah. Kini, Dina adalah wanita yang siap bertindak. Beberapa hari kemudian, kantor Lukman mulai gaduh. Desas-desus soal kasus perselingkuhannya beredar cepat setelah seseorang anonim mengirimkan amplop berisi foto dan salinan pesan ke HRD. Dan meskipun Lukman menyangkal, satu hal tak bisa ia hindari, reputasinya hancur. Rena, yang bekerja di divisi lain, juga mendapat tekanan. Beberapa rekan mulai menjauhinya. Ia menangis, bahkan sempat tidak masuk kerja beberapa hari. Tapi yang paling menyakitkan baginya adalah satu hal. Lukman tidak lagi menghubunginya sejak malam pesta itu. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf. Ia hanya hilang. Dina, di sisi lain, mulai membenahi hidupnya. Ia kembali mengajar les privat di rumah, hal yang dulu ia tinggalkan setelah menikah. Ia juga mulai membangun bisnis kecil dari rumah, menjual kerajinan tangan yang ia buat sendiri. Di tengah semua itu, ia tetap menemani Vano, menjawab pertanyaan polosnya dengan sabar, dan memastikan anak itu tetap merasa dicintai. Vano pernah bertanya, "Ibu, ayah kenapa pindah?" Dina menjawab sambil tersenyum, "Karena ayah butuh waktu buat belajar jadi orang yang lebih baik." Suatu malam, Dina duduk di ruang tamu sendirian. Ia membuka album foto lama, foto pernikahannya dengan Lukman, foto saat Vano lahir, foto liburan pertama mereka. Ia menatap gambar-gambar itu lama. Ada rasa sedih, tentu. Tapi juga ada rasa lega. Karena akhirnya, ia berani keluar dari lingkaran kepura-puraan. Ia menutup album itu dan berkata dalam hati, "Aku gak akan menangis lagi. Tapi aku akan berdiri di sini, menyaksikan mereka yang menghancurkan hidupku, satu persatu, luluh karena perbuatannya sendiri." Hari-hari pasca pesta ulang tahun itu terasa ganjil bagi Dina. Rumah menjadi lebih sunyi. Tidak lagi ada suara pintu dibuka tengah malam,
Tidak ada aroma parfum pria yang familiar menyusup ke dalam kamar saat subuh datang. Lukman sudah tidak lagi tinggal bersama mereka. Namun, justru dalam keheningan itu, Dina merasa lebih bebas bernapas. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan untuk Vano, lalu menemaninya belajar atau bermain. Dalam keterbatasan, ia menciptakan kenyamanan. Meski hatinya masih menyimpan luka, tapi wajahnya tak lagi muram. Ia menyibukkan diri dengan mengurus pesanan kue, menerima les privat, dan menata ulang ruangan-ruangan rumah agar terasa lebih hangat tanpa aura kehadiran suami yang telah berkhianat. Namun suatu sore yang tampak biasa, datanglah sebuah pernyataan dari Vano yang membuat dada Dina kembali sesak. Tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena kebenaran yang datang dari ketulusan anak sendiri. "Ibu, es krim coklat itu enak, ya?" tanya Vano sembari duduk di pangkuan Dina, menikmati senja dari jendela ruang tamu. Dina tersenyum dan mengusap kepala anaknya. "Kamu suka banget sama es krim coklat, ya?" "Iya," jawab Vano cepat. "Apalagi yang dibelikan Tante Rena. Yang waktu itu kita beli bareng ayah." Dina diam seketika. Senyumnya menghilang. Matanya menatap Vano dengan perlahan. "Tante siapa, nak?" "Tante Rena. Yang rambutnya panjang, wangi, dan suka pakai baju warna merah. Tante Rena baik, Bu. Suka beliin aku es krim terus ajak main mobil-mobilan pas aku ikut ayah." Dina menahan napas. Dunia seolah berhenti sebentar. Ia tidak langsung bertanya lebih lanjut. Ia peluk Vano erat-erat, mencoba meredam emosi yang bergemuruh seperti ombak menghantam karang. Vano sering diajak kemana sama ayah dan Tante Rena. Kadang ke taman, kadang ke tempat makan yang ada mainannya. Tapi ayah bilang gak boleh cerita sama ibu. Katanya nanti ibu marah. Dina memejamkan mata. Tangannya menggenggam erat bahu kecil anaknya. Kali ini ia tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya merasakan hatinya tercabik bukan oleh Lukman, tapi oleh pengkhianatan yang bahkan sudah menyeret anak mereka ke dalamnya. Setelah Vano tertidur malam itu, Dina menatap anaknya lama. Dalam kegelapan kamar, ia mencium kening anaknya dengan pelan. Ia berbisik, "Maafkan ibu, nak. Ibu terlalu percaya pada ayahmu. Tapi ibu janji, mulai sekarang, gak ada lagi rahasia seperti itu." Keesokan harinya, Dina kembali membuka ponsel lamanya. Ponsel yang pernah ia pakai dulu sebelum ganti nomor dan pindah kartu. Di ponsel itulah tersimpan beberapa jejak lama, termasuk aplikasi email, dan akses ke akun media sosial yang dulu sempat ia kelola bersama Lukman saat membuka bisnis kecil mereka. Ia mencoba masuk ke akun lama Lukman. Dan ternyata, masih tersambung. Tak perlu waktu lama, Dina menemukan beberapa email yang sengaja tidak dihapus Lukman, termasuk satu yang membuat napasnya tercekat. Bukti pemesanan penginapan untuk 2 orang atas nama Lukman dan Rena. Ternyata, mereka tidak hanya sekadar makan malam atau bermain dengan Vano. Mereka pernah menginap bersama di luar kota. Saat itu, Lukman berkata ia ada perjalanan dinas selama 2 hari. Dina membaca rincian itu dengan tenang. Ia tidak menangis, tidak melempar ponsel, tidak memaki. Hanya tersenyum kecil dan mencatat nama hotel, tanggal, dan rincian pemesanan. "Terima kasih, Rena. Kamu menyusup ke dalam hidupku, bahkan melalui anakku. Tapi kamu juga yang membuka jalan untukku menyelesaikan ini dengan cara paling halus," gumam Dina. Malamnya, Dina menyusun rencana baru. Ia membuka daftar tamu ulang tahun Vano, lalu mengingat kembali siapa saja yang belum terlalu mengenal Rena. Ia teringat, ada satu agen event organizer, bernama Lia, yang juga pernah mengatur ulang tahun teman kantor Lukman. Dina menghubunginya diam-diam. "Halo, Mbak Lia. Saya Dina, istri Pak Lukman. Masih ingat saya?" "Oh tentu, Bu Dina.
Acaranya waktu itu berjalan lancar. Terima kasih sudah mempercayakan ke kami. Saya ada sedikit permintaan. Bisa bantu saya undang seseorang ke acara ulang tahun Vano? Boleh, Bu. Tapi ulang tahunnya sudah lewat, kan? Dina tersenyum samar. Iya. Tapi saya akan buat perayaan kecil lagi. Katakanlah, syukuran. Tolong undang satu orang khusus. Namanya Rena. Saya kasih nomor dan alamat emailnya. Tapi jangan bilang ini dari saya. Bilang saja perayaan dari kantor. Lia sempat bingung, tapi akhirnya setuju. Dina memberikan rincian lengkap, termasuk permintaan agar Rena diberi undangan digital yang dikirimkan resmi dari akun IO tersebut, bukan atas nama pribadi. Setelah menutup telepon, Dina kembali duduk sendiri di ruang keluarga. Ia memandang potret keluarga mereka yang masih tergantung di dinding. Dalam foto itu, Lukman tersenyum lebar memeluk Dina dan Vano. Tapi kini senyum itu hanya terasa seperti kenangan palsu. Ia berkata dalam hati, "Kamu pikir aku akan diam, Lukman? Kamu pikir, setelah kamu hancurkan aku akan tetap tersenyum dan memaafkan? Tidak. Aku akan tetap tersenyum, tapi sambil menyaksikan kalian berdua tenggelam dalam jebakan yang kalian buat sendiri." Beberapa hari kemudian, Yo itu mengirimkan undangan digital kepada Rena. Undangan resmi, dengan kop perusahaan, mengundang atas nama Lukman dan kantor tempatnya bekerja. Rena, yang polos dan tidak curiga, membalas dengan cepat, "Terima kasih. Saya pasti datang." Rencana sudah mulai berjalan. Rena menerima undangan, percaya bahwa ini bagian dari pekerjaan Lukman. Ia bahkan mengirimkan pesan ke Lukman, yang tidak membalas. Namun ia tetap datang. Dengan percaya diri. Dengan baju terbaik. Dengan riasan sempurna. Tanpa tahu bahwa dirinya bukan tamu istimewa. Melainkan jebakan paling manis yang pernah dibuat oleh istri yang dikhianati. 3 hari sebelum acara ulang tahun syukuran kecil-kecilan yang disiapkan Dina, suasana rumah mulai disibukkan oleh beberapa aktivitas persiapan. Dina sengaja menyebut acara itu sebagai syukuran ulang tahun tambahan kepada para tetangga dan kerabat dekat, dengan alasan tidak semua orang sempat hadir di perayaan pertama. Padahal, semua ini hanyalah bagian dari rencana yang sudah ia rakit perlahan-lahan. Ia meminta bantuan Yo kecil untuk kembali mengurus dekorasi, menyusun meja hidangan, dan mencetak banner bertuliskan, "Vano S Sweet Moments syukuran kecil bersama teman keluarga." Semuanya tampak wajar. Tidak ada yang mencurigakan. Sementara itu, undangan digital yang dikirim kepada Rena telah dibaca dan dibalas. Rena bahkan sempat mengunggah status di media sosial. Dapat undangan dari kantor Lukman. Surprise party katanya? Aku datang dengan gaun merah, mungkin dia ingin menunjukkan aku pada semua orang. Ia menambahkan emoji api dan hati. Dina membaca unggahan itu diam-diam dari akun palsu yang ia buat khusus untuk mengawasi Rena. Ia hanya tersenyum, matanya tak berkedip. Satu bagian dari rencananya telah berhasil. Rena percaya bahwa acara itu adalah kejutan dari Lukman. Namun tidak hanya Rena yang akan dikejutkan. Dina juga sudah menyiapkan jebakan untuk Lukman sendiri. Beberapa hari sebelumnya, Dina menghubungi Lukman dan berbicara dengan nada netral. "Aku mau kita sama-sama hadir di syukuran tambahan untuk Vano. Banyak keluarga dan teman yang belum sempat datang. Ini bukan soal kita. Ini soal anak kita." Lukman terdengar ragu. Tapi karena reputasinya belum sepenuhnya jatuh di mata keluarga besar, ia akhirnya mengiyakan. Dina tahu, Lukman tidak akan menolak ajakan yang menyangkut citra diri di depan keluarga. Yang tidak ia tahu, adalah siapa lagi yang akan hadir di sana. Malam sebelum acara, Dina duduk di meja makan seorang diri. Ia membuka kembali laptopnya, mengecek folder yang ia beri nama, kebenaran.
Di dalamnya tersimpan tangkapan layar percakapan antara Lukman dan Rena, foto-foto mereka saat menginap di hotel, hingga rekaman suara dari malam-malam penuh bisik rayu di dalam mobil. Semua bukti itu ia kumpulkan tanpa amarah. Ia pelajari dengan hati dingin. Seolah ia bukan korban, melainkan penyelidik yang siap membuka kebusukan di hadapan publik. Tak hanya itu, Dina juga telah mengatur agar Rio menyediakan proyektor mini, yang rencananya akan ia gunakan untuk memutar slide kejutan di tengah-tengah acara. Ia berkata dalam hati, besok, tak perlu ada teriakan. Tak perlu ada lemparan gelas. Tak perlu drama. Aku akan berdiri sebagai istri yang terluka, tapi tak pernah kalah. Hari yang dinanti pun tiba. Pagi itu, rumah Dina kembali dipenuhi tawa anak-anak kecil, hidangan manis, dan balon warna-warni. Para tamu mulai berdatangan satu persatu. Ada tetangga, rekan kerja, keluarga, bahkan kerabat dari pihak Lukman. Vano tampak bahagia mengenakan kaos biru cerah dengan tulisan "Birthday Boo", berlarian dengan teman-temannya di halaman rumah. Di tengah keramaian, Lukman datang mengenakan kemeja putih. Ia mencoba terlihat tenang. Ia bahkan sempat memeluk Vano dan mencium kening anaknya, lalu menyapa keluarga Dina dengan senyum yang dipaksakan. "Terima kasih sudah datang," kata Dina sambil menyerahkan minuman pada Lukman. Lukman mengangguk. "Aku lakukan ini untuk Vano." "Ya, tentu saja," jawab Dina tenang. "Untuk Vano." Sementara itu, di tempat lain, seorang wanita berdandan rapi sedang turun dari taksi dengan anggun. Rena, mengenakan gaun merah menyala, rambut disanggul rapi, wajah dipoles sempurna, menenteng tas kecil yang serasi dengan sepatunya. Langkahnya ringan menuju rumah Dina. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil sedang menuju kehancurannya sendiri. Ketika Rena melangkah masuk ke halaman rumah, beberapa tamu yang sedang bercengkerama langsung memandang ke arahnya. Ada yang mengenalnya, ada yang belum. Tapi semua orang melihatnya sebagai sosok asing yang penuh percaya diri. Dina, dari kejauhan, melihat kedatangannya. Ia hanya tersenyum, seolah menyambut tamu biasa. Lukman, yang sedang mengobrol dengan salah satu kerabat, menoleh ke arah pintu masuk. Seketika, darahnya seperti berhenti mengalir. Matanya membelalak, wajahnya memucat. Rena, dengan senyum lebar, melambaikan tangan ke arah Lukman. Dan saat itulah, suasana pesta perlahan berubah. Tawa anak-anak masih terdengar, tapi suara orang dewasa mulai meredup. Bisik-bisik mulai menyebar. Siapa itu? Kenapa dia berdiri di sana sambil menatap Lukman begitu? Bukankah itu wanita yang sering terlihat dengan Lukman di pusat perbelanjaan waktu itu? Dina berdiri. Ia meraih mikrofon kecil dari meja Io dan berjalan ke depan. Wajahnya tetap tenang, senyumnya tidak pudar. "Halo semuanya," ucap Dina dengan suara lembut namun menggema. "Terima kasih sudah datang di acara syukuran kecil ini. Ini bukan hanya untuk Vano, tapi juga untuk sebuah kebenaran yang sudah lama disembunyikan." Semua mata kini tertuju pada Dina. Lukman menunduk. Rena berdiri membeku. Beberapa orang mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar syukuran biasa. Dina melanjutkan, "Saya ingin memperkenalkan seorang tamu spesial yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Namanya Rena." Ia menoleh pada Rena. "Terima kasih sudah datang, Mbak Rena. Saya yakin, kehadiranmu hari ini tidak hanya memberi warna pada pesta ini, tapi juga memberi jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini mengendap." Rena perlahan mundur setapak. Wajahnya mulai pucat. Lukman tampak gelisah, berjalan mendekati Dina seolah ingin menghentikannya. Tapi Dina mengangkat satu tangan, menghentikan gerak suaminya itu dengan tenang. "Sebentar saja, Lukman. Biarkan semua orang tahu siapa yang sebenarnya menyakiti siapa." Dina memberi isyarat kepada Io untuk memutar proyektor.
Dan pada saat itu, layar di dinding menampilkan satu demi satu gambar. Foto-foto Lukman dan Rena bergandengan tangan, bersandar di lobi hotel, rekaman pesan suara yang penuh rayuan, hingga cuplikan email pemesanan penginapan. Tamu-tamu tercengang. Beberapa menutup mulut. Vano, yang belum sepenuhnya paham, hanya memandang ibunya lalu bertanya pelan, "Bu, itu ayah?" Dina menunduk, menahan air mata. Ia mengangguk pelan. "Ya, nak, itu ayahmu. Dan itu, wanita yang sering belikan kamu es krim." Rena kini benar-benar gemetar. Ia memandang sekitar dan sadar bahwa semua mata kini menatapnya dengan jijik. Lukman tak bisa berkata apa-apa. Dan Dina berdiri di tengah-tengah mereka semua. Kuat, tenang, dan penuh harga diri. Setelah proyeksi gambar terakhir perlahan menghilang dari layar dan ruangan kembali tenang, hanya terdengar suara hembusan kipas angin serta beberapa bisikan yang mulai menghilang satu persatu. Tidak ada yang bergerak. Semua mata terpaku pada tiga sosok di depan. Dina yang berdiri tegak, Lukman yang membeku, dan Rena yang mulai kehilangan kendali akan ekspresi wajahnya. Tiba-tiba terdengar suara pecahan gelas dari arah meja buffet. Seorang ibu tua menjatuhkan cangkir yang ia pegang. "Astagfirullah," gumamnya, dengan sorot mata penuh iba dan kemarahan. Dina perlahan mendekat ke arah Rena. Ia tidak mengangkat suara, tidak memaki, tidak menampar. Ia hanya berkata dengan suara halus tapi tajam, "Mbak, aku undang kamu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuka mata. Tidak hanya mataku, tapi semua orang yang selama ini dibutakan oleh topeng kalian." Rena mundur 2 langkah, lalu mencoba mengangkat dagu dengan sisa-sisa keberaniannya. Aku gak tahu maksudmu apa, Dina. Aku cuma datang karena dikasih undangan." Dina langsung menyambut kalimat itu dengan tatapan dingin. "Undangan dari siapa, Mbak?" "Lukman." Ia menoleh ke suaminya. "Coba jawab, Mas. Kau yang undang dia? Atau kau akan berbohong juga di depan keluargamu sendiri?" Lukman menunduk, tak menjawab. Namun Rena justru terpancing. Ia membuka mulut dan berkata, "Iya, dia yang suruh aku datang. Katanya ini surprise dari kantor buat kamu. Aku nggak tahu apa-apa." "Dan kamu percaya?" potong Dina, kali ini dengan suara yang mulai bergetar. "Kamu percaya ada pesta kejutan di rumahku, tapi kamu datang dengan gaun semerah darah dan parfummu menyengat dari 3 meter? Kamu kira ini film sinetron?" Para tamu mulai berdiri. Ada yang menatap Lukman dengan kekecewaan. Ada pula yang memegang pundak Dina, berusaha menenangkan. Salah satu kerabat dari pihak Lukman, pamannya, mendekat dan berkata dengan suara tegas, "Lukman, kamu ini gimana sih? Masak hal begini kamu biarkan terjadi? Istri kamu dari awal sudah berjuang buat rumah tangga kalian. Dan kamu malah bermain api dengan perempuan ini." Lukman akhirnya bersuara, meski dengan suara pelan dan terputus-putus. Aku gak tahu semua ini bakal terjadi begini. Aku pikir aku bisa perbaiki semuanya." Dina mengangguk pelan. "Dan caramu memperbaiki adalah dengan menyembunyikan hubunganmu? Dengan membohongi anak kita, keluargamu, bahkan dirimu sendiri." Rena merasa dirinya semakin kecil di tengah keramaian yang menyudutkannya. Ia mencoba mencari dukungan dari Lukman, tapi Lukman sendiri kini tak berani memandangnya. "Sudahlah," kata Dina. "Aku undang kamu untuk menyaksikan bahwa kebohongan kalian tidak akan bertahan lama. Tapi aku tidak akan teriak, tidak akan mencakar, tidak akan mendorong. Aku sudah terlalu lama jadi wanita yang menahan diri." Ia lalu menoleh kepada semua tamu yang hadir. "Terima kasih sudah hadir. Acara sudah selesai. Tapi hidupku baru dimulai." Dengan langkah ringan namun penuh keyakinan, Dina menggandeng Vano yang berdiri terpaku sambil memeluk mainannya. Ia membisikkan sesuatu ke telinga anaknya,
lalu membawa Vano masuk ke dalam rumah. Beberapa tamu mulai keluar. Suasana hening, tak ada tawa, tak ada perpisahan hangat. Semua orang pergi dengan pikiran masing-masing, dengan tatapan pada pasangan mereka, dengan percikan pertanyaan yang mulai tumbuh dalam hati mereka sendiri tentang arti kejujuran dalam rumah tangga. Lukman berdiri di depan rumah, diam tak bergerak. Sementara Rena buru-buru meninggalkan tempat itu, wajahnya tak lagi angkuh. Kakinya gemetar. Ia tak tahu bahwa dirinya baru saja dihancurkan tanpa satu pun pukulan. Malam harinya, di kamar Vano, Dina duduk menatap anaknya yang tertidur. Ia mengelus kepala bocah itu dengan mata berkaca-kaca. "Maaf ya, nak. Ibu harus lakukan ini. Biar kamu tahu, ibu gak akan pernah diam kalau kamu atau rumah kita disakiti." Ia kemudian masuk ke kamar utama. Lukman duduk di pinggir ranjang, mata merah, baju tak diganti sejak pagi. Ia ingin bicara, tapi Dina lebih dulu mengambil selembar kertas dari dalam laci. "Surat gugatan cerai. Ini," ucapnya pelan, "sudah kutulis sejak 2 minggu lalu. Tapi aku tunggu waktu yang tepat. Sekarang, waktunya." Lukman kaget, berdiri tergopoh. "Dina, jangan. Aku salah, aku tahu. Tapi jangan pakai anak kita untuk balas dendam." Dina menatapnya, tenang namun jelas. "Aku gak balas dendam. Aku hanya menunjukkan konsekuensi. Kamu yang hancurkan semuanya. Aku hanya menyusun puing-puingnya menjadi pelajaran." Ia meletakkan surat itu di atas meja, lalu berbalik. "Silakan baca, dan hubungi kuasa hukumku kalau kamu siap." Lukman tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya menatap punggung istrinya yang perlahan menjauh, tak pernah melihatnya setegas ini sebelumnya. Dan saat pintu kamar tertutup di hadapannya, ia tahu, rumah tangga mereka tak lagi bisa diperbaiki. Pagi setelah pesta ulang tahun itu menjadi pagi paling sunyi yang pernah Dina alami di rumah yang dulu penuh canda dan tawa. Tak ada suara sendok yang beradu dengan piring, tak ada tawa Lukman yang biasanya menggoda Vano di meja makan, dan tak ada aroma kopi kesukaan suaminya. Yang ada hanyalah keheningan dan napas panjang yang Dina hembuskan saat duduk menatap secangkir teh yang tak disentuh sejak diseduh. Lukman keluar dari kamar dengan langkah lambat. Wajahnya terlihat letih. Mata sembab, rambut acak-acakan, seperti orang yang semalaman tidak tidur. Dina melirik sekilas, lalu kembali menatap cangkir tehnya tanpa sepatah kata pun. Lukman menarik kursi dan duduk di seberangnya. Suasana hening. "Lama. Dina," katanya akhirnya. "Aku tahu aku salah. Tapi apa harus secepat ini? Cerai." Dina mengangkat kepalanya. Tatapannya tenang, namun tegas. "Kau tidak ingat waktu yang kuberikan sebelum ini? Aku tahu soal perselingkuhanmu jauh sebelum Rena datang ke pesta itu. Tapi aku diam. Aku ingin kau jujur. Tapi kau pilih menyembunyikan, bahkan terus mengulanginya." Lukman menunduk. "Aku nggak tahu kenapa. Aku lelah. Aku merasa nggak cukup dihargai di rumah. Aku merasa Dina yang dulu, yang lembut, menghilang setelah Vano lahir." Dina menahan napas, nyaris tertawa getir. "Kau tahu kenapa aku berubah? Karena aku berjuang sendiri menjaga rumah ini. Karena kau perlahan menjauh. Karena aku terus menambal semua lubang yang kau buat, agar Vano tumbuh dengan gambaran keluarga yang utuh." Lukman memejamkan mata. Dina melanjutkan, "Tapi ternyata yang kulakukan cuma menunda kehancuran." Ia berdiri. "Aku akan tetap tinggal di sini sampai proses cerai selesai. Tapi mulai hari ini, kamu tidur di kamar tamu. Aku tidak akan membiarkan anak kita melihat ibunya menjadi wanita yang lemah karena memaafkan pria yang tak tahu diri." Sementara itu, kabar mengenai pesta ulang tahun yang berakhir dengan terbongkarnya skandal perselingkuhan Lukman menyebar cepat. Grup WhatsApp keluarga menjadi ajang bisik-bisik.
Kantor tempat Lukman bekerja pun mulai mempergunjingkan hal itu. Banyak rekan yang tak menyangka pria yang terlihat harmonis dengan istrinya itu ternyata diam-diam punya hubungan gelap. Salah satu klien penting yang sedang bekerja sama dengan Lukman mengirimkan email pembatalan proyek secara sepihak. "Kami tak ingin dikaitkan dengan masalah pribadi Anda," bunyi email itu, yang menghantam mental Lukman lebih keras dari apapun. Ia mulai menyadari semua yang selama ini dibanggakannya, reputasi, pekerjaan, keluarga, satu persatu runtuh karena kesalahannya sendiri. Rena pun tak bisa dihubungi. Nomor teleponnya tidak aktif. Akun media sosialnya hilang. Seperti bayangan yang menghilang saat matahari terbit. Lukman mencoba mencarinya ke apartemen yang biasa ia datangi, tapi satpam mengatakan Rena sudah pindah 2 hari lalu. Tanpa jejak. Kini Lukman benar-benar sendiri. Di sisi lain, Dina mencoba menjalani hari-harinya dengan kepala tegak. Ia tetap menyiapkan sarapan untuk Vano, tetap mengantar dan menjemput anaknya dari sekolah, tetap menyapa tetangga meski tahu semua orang membicarakan peristiwa itu. Namun di dalam dirinya, luka itu tetap nyata. Ia sering menangis diam-diam di kamar mandi saat Vano tidur. Tapi setiap pagi, ia bangun dan berdiri lagi. Karena ia tahu, kebahagiaan anaknya tidak boleh ikut tenggelam karena kesalahan orang dewasa. Suatu sore, saat hujan turun ringan di luar jendela, Lukman mengetuk kamar Dina. Ia berdiri lama di depan pintu, menggenggam secari kertas. Dina membuka pintu sedikit, cukup untuk melihat wajah suaminya. "Ini," kata Lukman, menyerahkan kertas itu. "Aku sudah tanda tangan. Surat cerai. Besok aku akan keluar dari rumah ini." Dina menerima kertas itu. Ia tidak menjawab. Hanya menatapnya sebentar, lalu berkata lirih, "Terima kasih. Karena akhirnya kau membuat keputusan yang benar, meski terlambat." Lukman menelan ludah. "Aku minta maaf. Bukan karena aku ingin memintamu kembali. Tapi karena kamu gak pantas disakiti seperti itu." Dina mengangguk. "Terima kasih." Pintu pun tertutup kembali. Malam itu, Dina duduk di kamar Vano yang sedang tertidur. Ia menatap anaknya dengan air mata menetes pelan. Ia membelai rambut bocah itu sambil berbisik, "Besok kita mulai hidup baru ya, Nak. Ibu janji, walau rumah ini akan terasa kosong, tapi hatimu nggak akan pernah kekurangan cinta." Di kejauhan, suara petir menyambar pelan. Tapi di dalam kamar itu, seorang ibu telah bersiap melangkah, menyudahi babak kelam dengan keberanian, dan memulai cerita baru tanpa bayang-bayang suami yang mengkhianati. Hari pesta ulang tahun Vano menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan siapapun yang hadir. Dari awal, suasana begitu meriah. Balon warna-warni menggantung di setiap sudut, kue ulang tahun dengan dekorasi karakter favorit Vano berdiri megah di tengah meja, dan lagu anak-anak mengalun ceria menyambut setiap tamu yang datang. Dina berdiri anggun dengan gaun pastel sederhana, rambut disanggul rapi, wajah berseri namun matanya menyimpan sesuatu. Di satu sisi, ia adalah ibu yang tengah membahagiakan putranya. Tapi di sisi lain, ia adalah seorang istri yang sedang menyiapkan panggung penghakiman bagi 2 orang yang telah menghancurkan kepercayaannya. Vano sibuk bermain bersama teman-temannya. Tamu-tamu sudah hampir lengkap. Ada keluarga besar Lukman, sahabat-sahabat Dina, tetangga dekat, bahkan beberapa rekan kerja Lukman yang tidak tahu bahwa mereka sedang melangkah ke dalam kejutan yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita muda berambut panjang, dengan balutan dress putih mewah, melangkah masuk dengan percaya diri. Senyum manis tersungging di bibirnya. Ia membawa kotak kado besar berhiaskan pita emas. Beberapa tamu menoleh, heran karena tak mengenali siapa dia. Dina, dari kejauhan, memperhatikannya sambil menyeruput minuman dengan tenang. Ia melihat Lukman yang sedang berbicara dengan paman dari pihak ibunya, mendadak terdiam saat sosok Rena memasuki ruangan.
Wajah Lukman langsung berubah. Tatapannya membeku. Tubuhnya kaku. Seakan dunia berhenti berputar. Rena berjalan perlahan, dan begitu melihat Lukman, ia melambaikan tangan dengan senyum malu-malu. "Hai, Mas," katanya pelan, cukup terdengar oleh beberapa orang yang ada di dekat mereka. Beberapa kepala langsung menoleh. Suara kecil itu seperti memantik percikan di tumpukan jerami kering. Lukman menatap Dina yang masih berdiri tenang. Ia tahu seketika bahwa ini bukan kebetulan. Dina mengundangnya. Dina merencanakan semuanya. Namun ia terlalu terlambat untuk berbuat apa-apa. Permainan sudah dimulai, dan Dina adalah sang sutradara. Dina melangkah menuju panggung kecil yang disediakan di tengah taman. Ia mengambil mikrofon dan meminta perhatian semua tamu. Musik dihentikan. Suasana yang sebelumnya penuh tawa anak-anak, kini perlahan meredup menjadi hening yang menggelisahkan. "Selamat datang semua. Terima kasih sudah hadir di ulang tahun Vano yang kelima," katanya dengan suara lembut. "Kami sangat bahagia bisa berbagi kebahagiaan ini dengan kalian semua, keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat." Tepuk tangan menggema, meski sebagian mulai menyadari nada emosional yang berbeda di balik suara Dina. "Tapi hari ini bukan hanya tentang ulang tahun," lanjutnya sambil tersenyum. "Hari ini juga tentang kejujuran, tentang keberanian, dan tentang menyampaikan kebenaran, meski itu pahit." Lukman menatapnya dengan panik. Ia melangkah maju, tapi langkahnya tertahan ketika Dina berkata, "Mas Lukman, tetap di sana. Ini waktuku berbicara." Semua mata menoleh ke arah Lukman, yang kini mulai berkeringat dingin. Dina mengangkat sebuah tablet yang telah ia siapkan. Ia menyambungkan ke layar besar yang disediakan di sudut taman untuk slideshow foto Vano. Namun yang muncul bukan foto-foto Vano, tapi serangkaian tangkapan layar. Isi percakapan. Chatting antara Lukman dan Rena. Penuh rayuan, janji, bahkan beberapa rencana liburan berdua yang dilakukan diam-diam. Ada juga foto-foto mereka di restoran, di lobi hotel, bahkan satu video pendek ketika Lukman dengan manja menyebut Rena, istriku yang kedua. Orang-orang mulai menutup mulut, berbisik tak percaya. Rena menegang. Matanya membelalak. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan pesta biasa. "Aku tidak ingin menjadikan pesta anakku sebagai panggung drama," ujar Dina pelan, "tapi aku rasa kebenaran pantas mendapat ruang. Vano berhak tahu bahwa ibunya tidak diam saat dihancurkan. Dan semua yang hadir di sini berhak tahu siapa Lukman dan siapa Rena sebenarnya." Lukman mencoba bicara. "Dina, cukup." Namun Dina memotong dengan suara tenang namun tegas. "Aku diam selama ini bukan karena tidak tahu, tapi karena aku memilih mengamati. Tapi sekarang, aku memilih berdiri." Tatapan Rena mencari pintu keluar. Ia meletakkan kado yang dibawanya dan berjalan cepat meninggalkan tempat pesta, disusul bisik-bisik dan lirikan tajam dari tamu lain. Ia tak menyangka akan dipermalukan di depan umum. Tidak seperti ini. Tidak di depan keluarga Lukman. Dina menatap Lukman, yang berdiri kaku seperti patung. "Aku tidak akan marah, Mas. Aku tidak akan menamparmu. Aku tidak akan melemparkan barang. Karena aku tahu, kamu tidak pantas mendapatkan emosiku. Tapi kamu pantas mendapatkan konsekuensinya." Ia menutup pidatonya dengan satu kalimat yang membungkam semua yang hadir. "Selamat ulang tahun, Vano sayang. Hadiah dari ibu hari ini adalah sebuah kejujuran. Ibu tidak akan pernah biarkan kamu tumbuh dikelilingi kebohongan." Tepuk tangan perlahan terdengar. Sebagian meneteskan air mata. Sebagian lain hanya terdiam, terlalu kaget untuk bereaksi. Vano berlari menghampiri Dina, memeluk pinggang ibunya erat. Dina membalas pelukan itu. "Ibu di sini, Nak. Ibu selalu di sini." Dan malam itu,
Di bawah langit yang mulai gelap, Dina berdiri sebagai seorang istri yang telah hancur, tapi bangkit dengan harga diri yang utuh. Sebuah pesta ulang tahun berubah menjadi perayaan kekuatan seorang perempuan yang memilih berkata cukup, dengan cara yang paling berkelas dan menyentuh. Pesta yang semula penuh warna dan tawa anak-anak kini berubah menjadi panggung keheningan yang menyesakan. Para tamu masih terpaku di tempatnya masing-masing. Sebagian dari mereka berbisik, ada yang memalingkan wajah karena tak tahan melihat ekspresi malu Lukman, dan ada pula yang menatap Dina dengan kagum, seolah menyaksikan puncak keteguhan hati seorang wanita yang selama ini mereka kenal sebagai sosok lembut dan penyabar. Lukman berdiri dengan tubuh kaku, matanya menatap layar yang kini masih memajang satu tangkapan layar terakhir. Foto dirinya dan Rena di sebuah restoran, berpose mesra dengan wajah penuh cinta. Bukti itu sudah terlalu kuat untuk dibantah. Namun ia masih mencoba mencari celah, seolah bisa mengubah kenyataan hanya dengan alasan. Dina, semua ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya pelan, mencoba mendekat. Dina menoleh, matanya tidak lagi berkaca-kaca seperti dulu. Kali ini tidak ada air mata. Hanya tatapan kosong namun tegas. Tidak seperti yang kupikirkan, suaranya datar. Lalu seperti apa? Apakah aku harus memaklumi suami yang membawa wanita lain ke dalam waktunya, ke dalam hidup anaknya? Atau aku harus menerima dengan pasrah ketika kamu membiarkan Vano memanggil wanita itu, Tante, dan membelikannya es krim di belakangku? Wajah Lukman semakin memucat. Ia menoleh pada beberapa anggota keluarga yang kini menatapnya dengan kecewa. Ibunya, yang sejak tadi duduk di pojok, hanya menggeleng pelan sambil menundukkan kepala. Aku tidak akan teriak, Mas. Bukan karena aku lemah, tapi karena kamu tidak layak mendapatkan emosiku. Yang kamu layak dapatkan hanyalah kebenaran yang kutelanjangi di depan semua orang hari ini. Supaya semua tahu, siapa kamu sebenarnya, lanjut Dina. Ia lalu mengangkat mikrofon kembali, kali ini dengan suara sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena emosi yang begitu padat ia tahan dalam-dalam. Aku ingin kalian semua tahu, bahwa aku bukan istri yang sempurna. Tapi aku istri yang setia. Yang percaya. Yang memberi ruang untuk dipercaya. Dan inilah balasannya, katanya menatap para tamu, satu persatu. Namun hari ini, aku tidak akan menyalahkan wanita yang menjadi pelakornya. Aku menyalahkan pria yang kuberi kepercayaan, yang tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga mengkhianati anaknya. Semua hadirin terdiam. Bahkan suara cicit burung pun tak terdengar. Malam terasa membeku. Dina berjalan ke arah meja kue ulang tahun, lalu mengambil sebuah kotak kecil berisi cincin nikahnya. Ia membukanya perlahan, dan mengangkat cincin itu ke atas, memperlihatkannya pada semua orang. Ini bukan sekadar cincin. Ini adalah lambang janji. Tapi janji itu sudah kamu injak-injak, Mas, katanya pelan. Jadi hari ini, aku mengembalikan apa yang pernah kuanggap sebagai ikatan suci. Ia meletakkan cincin itu di tangan Lukman. Tidak dilempar, tidak dijatuhkan dengan kasar. Hanya diletakkan. Dengan penuh kendali. Sebuah penghormatan terakhir dari seorang istri kepada kenangan yang telah mati. Lukman tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap cincin itu. Tangannya gemetar. Mulutnya bergerak, tapi tidak mampu mengeluarkan suara. Sementara itu, Vano yang sejak tadi digendong oleh salah satu sepupu Dina, mulai bertanya dengan polos, "Ayah marah ya, Ibu? Kenapa Tante Rena enggak kasih kado?" Pertanyaan itu mengguncang semua orang. Dina menoleh, menatap anaknya, lalu mendekat dan memeluk Vano erat-erat. "Ibu sayang ayah, Nak. Tapi kadang, orang yang kita sayangi bisa melakukan hal yang menyakitkan. Tapi kamu tidak perlu takut. Ibu akan selalu ada untukmu," bisiknya. Air mata mulai jatuh dari mata Dina. Namun ia segera menyekanya cepat-cepat.
Ia tidak ingin anaknya melihat kelemahan. Tidak malam ini. Beberapa tamu mulai meninggalkan tempat dengan hati tak nyaman. Beberapa keluarga mendekat ke Dina, memeluknya, memberi dukungan dalam diam. Bahkan mertua Dina tak berkata apa-apa, hanya mencium pipi menantunya itu sambil berkata pelan, "Maafkan ibu." Ibu juga kecewa. Lukman berdiri di tengah taman yang mulai sunyi, hanya ditemani suara angin dan sorot mata yang tak lagi bersahabat. Hari itu bukan sekadar hari ulang tahun anaknya, tapi juga hari di mana seluruh dunianya mulai runtuh. Dimulai dari satu langkah kecil Dina yang berani berdiri dan berkata cukup. Rena berdiri mematung sejak namanya disebut dan bukti-bukti itu ditayangkan. Gaun mewah warna lavender yang ia pakai malam itu tak lagi membuatnya tampak anggun. Wajahnya yang biasanya dihiasi lipstik merah terang dan senyum percaya diri, kini tampak pucat dan tegang. Tangannya gemetar, bibirnya terbuka tapi tak mengeluarkan sepatah kata pun. Salah satu sepupu Dina yang tak tahan lagi, tiba-tiba berseru dari kerumunan, "Itu dia pelakor yang merusak rumah tangga orang." Seketika bisik-bisik berubah jadi sorakan pelan penuh amarah. Beberapa tamu wanita, terutama para ibu, menatap Rena dengan tajam, seolah ingin menyayat wajahnya dengan mata. "Pergi kau dari sini," ucap salah satu tante Lukman dengan nada getir. Rena mengedarkan pandangan ke seluruh arah. Tak ada satupun wajah ramah yang menyambutnya kini. Semua mata menyudutkannya, menghakiminya tanpa belas kasihan. Ia meraih clutch kecilnya dengan panik dan melangkah tergesa meninggalkan pesta. Langkahnya cepat, nyaris lari. Tumit sepatunya sempat tersangkut rumput taman dan membuatnya tersungkur ringan, tapi tak peduli. Ia bangkit tanpa menoleh dan terus berlari menuju gerbang keluar pesta. "Pelakor!" teriak seseorang lagi. Lukman yang berdiri di dekat meja kue hanya menunduk. Ia tak sanggup mengangkat kepala. Semua kejadian malam ini seperti menghantamnya bertubi-tubi tanpa jeda. Tak pernah ia bayangkan bahwa malam yang harusnya menjadi kenangan indah bagi anaknya, justru menjadi titik balik kejatuhannya. Dina tetap berdiri tegak. Ia menatap punggung Rena yang menjauh tanpa rasa puas atau dendam. Yang ia rasakan hanya satu, kelegaan. Bukan karena berhasil mempermalukan perempuan itu, melainkan karena ia telah menegakkan kembali harga dirinya di hadapan semua orang. Ia telah memperjuangkan dirinya sendiri, tanpa harus menjadi wanita murahan yang marah tak berarah. Vano yang mulai mengantuk meminta gendong. Dina mendekat, mengangkat tubuh kecil itu, lalu mengecup keningnya. "Ibu, kenapa Tante Rena lari?" tanya bocah itu dengan polosnya. Dina tersenyum tipis, memeluknya erat. "Karena dia datang ke tempat yang salah, Nak. Tempat ini hanya untuk orang-orang yang tulus." Lukman mendekat. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan, membela diri. Tapi setiap kali mulutnya terbuka, hanya suara nafas berat yang keluar. Ia menatap Dina, ingin berkata sesuatu, tapi yang ia lihat hanya tembok dingin di mata istrinya. "Aku bisa jelaskan semua ini," katanya akhirnya, suaranya lirih. Dina hanya menoleh sekilas. "Kau sudah menjelaskan semuanya lewat tindakanmu, Mas. Aku tak butuh lagi kata-kata." Beberapa kerabat Lukman datang menghampirinya. Salah satu paman dari pihak ayahnya memegang bahu Lukman dan berkata pelan, "Kau bukan hanya mempermalukan istrimu. Kau mempermalukan keluargamu." Lukman tidak menjawab. Ia seperti pria yang kehilangan arah. Dunia yang dulu terasa aman dan terkontrol kini runtuh di sekelilingnya, dan ia hanya bisa menyaksikan reruntuhannya tanpa daya. Acara pun dibubarkan. Para tamu pulang satu persatu, meninggalkan taman pesta yang sepi dan hanya menyisakan kursi-kursi plastik yang berserakan. Vano sudah tertidur di pelukan Dina. Beberapa karyawan catering mulai membereskan meja dan sisa makanan. Lukman masih berdiri di sana. Tak tahu harus pulang kemana. Rumah? Masihkah ia punya rumah?
Istri yang diam-diam sudah siap meninggalkannya? Anak yang mungkin tak lagi bisa ia tatap dengan bangga? Dina menyerahkan Vano ke pengasuhnya untuk dibawa tidur lebih dulu ke dalam rumah. Lalu ia berdiri menghadap Lukman yang masih terpaku. "Aku akan beri waktu untukmu mengemasi barang-barangmu besok pagi," ucapnya pelan tapi tegas. "Aku tidak akan mengusirmu malam ini, tapi mulai besok, rumah ini bukan lagi tempatmu." Lukman menatapnya, penuh harap. "Dina, tolong. Tolong." Dina mengangkat alis. "Aku sudah menolongmu selama bertahun-tahun, Mas. Aku menutupi kelemahanmu, berdiri di belakangmu, menjaga citramu di depan keluarga dan teman. Tapi kau balas itu semua dengan membawa wanita lain ke dalam hidup kita. Bahkan melibatkan anak kita." Lukman menunduk. Mulutnya gemetar. Tapi tak satu kata pun terdengar tulus di telinga Dina. Ia melangkah mundur. "Tidurlah di sofa malam ini. Dan besok, keluarlah dengan harga dirimu sendiri. Karena kalau kamu masih punya sisa harga diri itu, kamu tidak akan menunggu aku menyeretmu keluar." Lukman hanya mengangguk pelan. Dina masuk ke rumah tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, meski hatinya berat, ia tahu satu hal pasti. Ia sudah menyelamatkan dirinya sendiri. Dan di luar, seorang suami yang selama ini merasa paling pintar bermain dua hati, kini hanya bisa duduk di teras rumah yang tak lagi miliknya, ditemani bayang-bayang kebodohannya sendiri. Pagi itu, matahari tampak malu-malu menembus tirai ruang tamu. Dina sudah terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab, tapi sorotnya tetap teguh. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang selama ini menjadi saksi perjuangan dan luka yang ia sembunyikan dalam diam. Hari ini, dia tidak akan menangis lagi. Dengan hati-hati, Dina melipat satu persatu pakaian Lukman ke dalam koper besar yang ia ambil dari lemari atas. Ia tidak melempar atau membanting. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Yang ada hanya kelelahan dari cinta yang telah dikotori dan diinjak-injak oleh pria yang pernah ia sebut rumah. Saat Lukman turun dari lantai atas, ia melihat pemandangan itu. Istrinya sedang membereskan barang-barangnya dengan tenang. Bukan kemarahan yang membuatnya takut, tapi ketenangan itulah yang membuat dadanya sesak. Karena ia tahu, tak ada ampun dalam hati seorang perempuan yang sudah terlalu lama bersabar. "Dina, kamu nggak perlu lakukan ini," kata Lukman pelan, nyaris berbisik. Dina tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup koper itu perlahan, menguncinya, lalu berdiri sambil menatap Lukman lurus. "Kamu tahu," ujarnya dengan nada datar namun dalam, "aku pernah menulis namamu di dalam setiap rencana masa depanku. Di atas kalender dapur, aku menandai tanggal-tanggal penting kita. Di buku tabungan, aku sisihkan uang demi membeli rumah yang katanya impianmu. Bahkan di hati anak kita, kamu adalah pahlawan kecil yang ia banggakan." Lukman tertunduk. Nafasnya berat. "Tapi sejak malam itu, aku sadar," lanjut Dina. "Namamu tak lagi pantas ada di buku kehidupanku. Karena kamu sendiri yang memilih menulis kisahmu di tempat lain, dengan orang lain, dan menghapus aku tanpa rasa bersalah." Lukman ingin menangis. Tapi air matanya terasa tertahan, seperti tidak diizinkan keluar oleh rasa bersalah yang membatu. "Aku tahu aku salah," katanya nyaris memohon. "Tapi aku bisa berubah. Demi kamu, demi Vano." Dina menggeleng. "Kamu berubah bukan karena ingin, tapi karena ketahuan." Ia berjalan ke meja, mengambil satu map berwarna coklat. Ia memberikannya kepada Lukman. "Apa ini?" tanya Lukman, walau dalam hati ia sudah menduga. "Surat cerai," jawab Dina datar. "Kau tinggal tanda tangan. Aku tidak akan menuntut harta, rumah, atau apapun. Aku hanya ingin kebebasanku dan ketenangan untuk anakku." Lukman membuka map itu dengan tangan gemetar. Kata-kata itu benar adanya. Ia tak menyangka,
Dina sudah sejauh ini mempersiapkan segalanya. Aku bahkan sudah siapkan pengacara. Proses ini tidak akan rumit, asalkan kamu tak menghalangi. Kau benar-benar sudah tak ingin bersamaku? Tanya Lukman lemah. Dina menarik napas panjang, menatap suaminya yang kini tampak jauh dari bayangan pria yang dulu ia cintai. Wajah Lukman kini bukan lagi suaminya, tapi lelaki asing yang pernah ia kenal. Bukan aku yang tak ingin bersamamu, Mas. Tapi kamu yang pergi lebih dulu, saat kamu memilih tidur dengan perempuan lain, saat kamu membuat anakmu mengenal wanita yang bukan ibunya. Lukman meneteskan air mata. Aku hancur. Kamu belum hancur, potong Dina. Tapi kamu akan tahu rasanya, ketika semua yang kamu bangun dari kebohongan akhirnya runtuh satu persatu. Dina berjalan ke arah pintu, membukanya, dan memberi isyarat. Silakan pergi. Sebelum Vano bangun. Aku tidak ingin anakku melihat ayahnya pergi dengan cara menyedihkan. Aku ingin dia mengingatmu sebagai ayah, bukan sebagai kesalahan. Lukman berdiri, tapi tak langsung melangkah. Ia menatap Dina lama. Ingin memeluk, tapi tak berani. Ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, ia hanya mengangguk, menyeret kopernya keluar, dan melewati pintu yang dulu ia masuki dengan bangga sebagai kepala rumah tangga. Kini, ia keluar sebagai lelaki yang kehilangan segalanya. Dina menutup pintu perlahan. Ia bersandar pada kayunya, menahan tangis. Tapi bukan karena luka, melainkan karena kelegaan. Hari ini, satu babak telah selesai. Ia tidak lagi harus pura-pura bahagia. Ia tidak lagi harus tersenyum palsu untuk keluarga. Ia bebas. Tak lama kemudian, Vano turun dari kamar, mengucek matanya. Ibu, ayah mana? Tanyanya polos. Dina tersenyum, membungkuk dan memeluk anaknya erat-erat. Ayah harus pergi bekerja jauh, jawabnya lembut. Tapi ibu akan tetap di sini. Untuk kamu. Vano mengangguk pelan, masih belum mengerti sepenuhnya. Tapi pelukan ibunya cukup untuk membuatnya tenang. Dan pagi itu, dengan mata sembab dan hati yang mulai berani melangkah, Dina berdiri di halaman rumah, menatap langit yang biru. Ia tahu, hidup tak akan mudah setelah ini. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendiri. Ada Vano. Ada dirinya yang kuat. Dan ada harga diri yang akhirnya ia peluk kembali. Beberapa minggu setelah Dina menyerahkan surat cerai dan Lukman keluar dari rumah mereka, kabar tentang skandal perselingkuhan yang terjadi di pesta ulang tahun Vano menyebar luas. Mulanya hanya beredar di kalangan keluarga besar dan tetangga sekitar, tetapi dengan cepat menjalar ke grup-grup WhatsApp komunitas sekolah, bahkan sampai ke kantor tempat Lukman bekerja. Lukman awalnya mencoba menahan semua tekanan itu. Ia tetap masuk kerja, berusaha menunjukkan wajah tenang. Tapi bukan hanya wajah Dina yang menghantui pikirannya, melainkan tatapan para kolega yang penuh bisik-bisik saat ia lewat di lorong kantor. Tak perlu ada yang bicara. Tatapan itu cukup menusuk dan membuat langkahnya terasa berat. Pada suatu siang, ia dipanggil oleh HRD dan manajer senior. Mereka tidak langsung memarahinya, tapi nada mereka tegas dan kaku. Surat peringatan diberikan atas perilaku tidak profesional yang mencoreng nama baik perusahaan, merujuk pada penyebaran video dan foto pesta yang kini jadi konsumsi publik. Rekaman itu menunjukkan Lukman terlibat skandal pribadi yang menyeret nama perusahaan tempat ia bekerja sebagai manajer divisi. Kami tidak bisa mempertahankan seseorang yang tidak bisa menjaga integritas di lingkungan kerja, kata HRD dengan suara datar. Mohon kosongkan meja Anda sampai sore ini. Lukman keluar dari ruangan itu dengan tubuh limbung. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan wibawa. Ia dulu adalah karyawan teladan, penuh prestasi. Kini, hanya segelintir rasa kasihan yang menyelimuti punggungnya. Dalam keadaan terpuruk, Lukman mencari Rena. Ia mencoba menghubungi lewat telepon, berkali-kali.
tak pernah ada jawaban. Chatnya hanya dibaca tanpa dibalas. Sampai akhirnya, status WhatsApp Rena menghilang, nomornya tidak aktif, dan semua media sosialnya lenyap seketika. Panik, Lukman mencoba datang ke apartemen yang dulu sering ia kunjungi secara sembunyi-sembunyi. Tapi penjaga di sana berkata bahwa Rena sudah pindah 2 hari lalu, tanpa kabar, tanpa jejak. Ia akhirnya sadar. Rena tak pernah mencintainya. Rena hanya bersamanya saat uang dan status masih mengkilap. Dan ketika semuanya runtuh, perempuan itu pergi seperti debu yang tertiup angin. Lukman pulang ke rumah kontrakan kecil yang ia sewa setelah diusir Dina. Di ruang sempit itu, hanya ada satu kasur tipis, meja makan kecil, dan tumpukan berkas utang yang selama ini ia sembunyikan dari Dina. Semua cicilan kartu kredit, angsuran mobil mewah, hingga pinjaman pribadi atas nama investasi fiktif yang ia lakukan untuk menghidupi gaya hidup Rena, kini menghantamnya kembali dengan kekuatan berkali lipat. Dulu, ia selalu mengandalkan gaji bulanan dan tunjangan jabatan untuk membayar semua itu. Tapi kini, tak ada penghasilan. Tabungan habis. Mobil pun harus dijual cepat hanya untuk menutup denda keterlambatan yang menumpuk. Rumah yang dulu ia tinggali bersama Dina, ternyata masih atas nama bersama. Dan kini, Dina memilih menjualnya, membagi hasilnya untuk tabungan masa depan Vano, dan sisanya ia tinggalkan begitu saja untuk Lukman. Ironisnya, Lukman yang dulu memamerkan kemewahan hidup di media sosial, kini harus jalan kaki menyusuri kota, melamar pekerjaan di toko-toko kecil, bahkan mencoba menjadi ojek online. Tapi tak satu pun panggilan kerja datang. Nama dan wajahnya sudah terlalu dikenal. Bukan karena prestasi, tapi karena aib. Pada malam yang sepi, ia duduk di pinggir ranjang, menatap langit-langit ruangan yang retak. Dalam hati, ia menyesal. Bukan hanya karena kehilangan harta atau Rena, tapi karena menghancurkan satu-satunya hal paling berharga dalam hidupnya, keluarga yang dulu bersinar hangat bersama Dina dan Vano. Sementara itu, kehidupan Dina memang tidak langsung mulus. Setelah menjual rumah, ia membawa Vano tinggal di sebuah rumah kontrakan yang kecil namun bersih. Di sana, ia mulai membuka usaha kue rumahan, memanfaatkan resep warisan ibunya. Mulanya hanya dijual ke tetangga dan teman sekolah Vano, tapi karena rasanya enak dan tampilannya cantik, pesanan mulai datang dari berbagai sudut kota. Vano tumbuh menjadi anak yang manis dan cepat beradaptasi. Ia mulai memahami bahwa ayah dan ibunya sudah tidak bersama. Tapi karena Dina tidak pernah menanamkan kebencian di hatinya terhadap Lukman, Vano tetap menyimpan kenangan baik tentang ayahnya. Dina mendidik anaknya untuk tetap sopan jika suatu hari bertemu sang ayah, walaupun tak lagi tinggal bersama. Ia ingin Vano tumbuh dengan cinta, bukan dendam. Di sisi lain, Lukman hanya bisa menyaksikan dari jauh. Sesekali ia melihat unggahan tentang Dina dan Vano yang tersenyum di akun media sosial milik tetangga lama mereka. Hatinya perih. Tapi ia tahu, ia tidak layak menuntut kembali apa yang dulu ia buang sendiri. Kini, kehidupan Lukman benar-benar kosong. Tak ada pasangan, tak ada rumah, tak ada pekerjaan. Hanya ada satu hal yang tersisa, penyesalan yang akan ia bawa setiap hari. Dan bagi Dina, walau jalannya tidak mudah, setidaknya ia tahu satu hal. Ia telah memilih untuk keluar dari lingkaran luka sebelum hancur terlalu dalam. Ia memilih melindungi anaknya, dirinya sendiri, dan harga dirinya. Ia tahu, kesepian akan datang. Tapi itu lebih baik daripada hidup dalam rumah yang penuh kebohongan. Pagi itu, sinar matahari menyusup masuk dari sela-sela tirai rumah kontrakan mungil yang kini Dina dan Vano tinggali. Ruangan itu tidak luas, tapi terasa hangat. Dindingnya dipenuhi hasil lukisan Vano dan foto-foto kecil mereka berdua sedang membuat kue, berkebun di pot kecil, atau sekadar tertawa di meja makan yang tak lagi mewah tapi selalu penuh cinta. Hari itu genap 3 bulan sejak pesta ulang tahun Vano yang menjadi titik balik segalanya.
Pesta yang tak hanya meniup lilin, tapi juga meniup pergi semua kebohongan dalam hidup Dina. Dina menatap kalender, tersadar hari itu adalah tanggal yang biasanya mereka rayakan dulu sebagai hari keluarga. Kebiasaan kecil yang dulu dibuatnya bersama Lukman dan Vano setiap bulan sekali. Hatinya mencubit pelan. Ia menyesap teh hangat sambil memandang Vano yang tengah menggambar. Anaknya itu kini jauh lebih dewasa dari usianya. Vano belajar banyak dari peristiwa yang mereka lalui. Dan Dina bangga melihat bagaimana anaknya tetap tumbuh dengan senyum, tak kehilangan kelembutan meski keluarganya tak lagi utuh. Di sore hari, mereka duduk berdua di teras kontrakan, menikmati semilir angin dengan sepiring kue bolu pandan buatan sendiri. Vano tiba-tiba bertanya sambil memandangi langit. "Bu, kenapa kita nggak tinggal di rumah yang besar lagi, ya?" Dina diam sesaat. Pertanyaan itu seperti tamparan yang lembut, tapi menukik. Ia tersenyum, mengelus kepala anaknya dengan lembut, lalu menjawab dengan suara tenang. "Karena kebahagiaan itu bukan soal seberapa besar rumahnya, Nak, tapi siapa yang jujur dan setia di dalamnya." Vano mengangguk pelan, lalu menyenderkan kepalanya di bahu ibunya. Dina menarik napas dalam-dalam, menahan haru yang menggantung di pelupuk mata. Dalam hatinya, Dina tahu luka itu masih ada. Tapi ia juga tahu, dirinya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia bukan lagi wanita yang akan menangis di balik pintu saat suaminya pulang larut. Bukan lagi wanita yang menunggu cinta palsu sambil menahan sesak di dada. Kini, ia adalah ibu tangguh yang membangun kebahagiaan dari puing-puing, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta sejati selalu berpihak pada yang tulus. Ia tidak pernah menginginkan kehancuran suaminya. Tapi Lukman yang memilih jalannya sendiri. Dan kehidupan membalasnya dengan adil, tanpa perlu Dina mengotori tangan. Dina memilih untuk memaafkan, bukan untuk Lukman, tapi untuk dirinya sendiri. Agar ia tidak membawa luka itu seumur hidupnya. Ia ingin berjalan ke depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang ke rumahnya. Tanpa nama pengirim, tapi Dina tahu siapa yang mengirim. Tulisan tangan itu terlalu dikenal. Surat itu berisi pengakuan Lukman, bahwa ia kini tinggal di kamar kos kecil dan menghabiskan hari-harinya sebagai pekerja serabutan. Ia meminta maaf. Tidak untuk kembali, tidak untuk membuka pintu lama, tapi hanya ingin mengatakan satu hal. Aku akhirnya sadar, aku bukan kehilangan rumah, aku kehilangan dunia yang seharusnya kulindungi. Dina membaca surat itu tanpa air mata. Ia melipatnya rapi, lalu menyimpannya di laci, bukan untuk dikenang, tapi untuk diingat sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Hari itu ditutup dengan pelukan hangat antara Dina dan Vano. Tak ada pesta, tak ada lilin mewah. Hanya keheningan yang menenangkan dan senyum yang penuh makna. Dan dari balik jendela kecil itu, senja mengintip, seolah menyaksikan seorang ibu dan anak yang tengah menutup babak lama dan siap menulis halaman baru. Tanpa kebohongan, tanpa tangisan palsu, hanya kejujuran, ketulusan, dan cinta.